Siapa sih sosok Bill Gates itu? Bill Gates atau William Henry Gates III adalah orang yang mendirikan Microsoft, sebuah perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia. Dia juga seorang multimilioner yang namanya selalu berada di urutan pertama daftar orang-orang terkaya di dunia. Dia merupakan seorang investor, pembisnis serta juga penulis yang berasal dari Amerika Serikat. Sebelumnya, dia menjabat sebagai CEO sampai akhirnya diangkat menjadi ketua dari perusahaan besar Microsoft. Microsoft mempunyai jangkauan internasional, termasuk Microsoft Indonesia. Siapapun kita yang pernah menggunakan komputer desktop pastinya juga pernah memanfaatkan karyanya. Salah satunya adalah sistem operasi Windows. Bill Gates dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington. Ayahnya bernama William Henry Gates Sr. adalah seorang pengacara dan ibunya bernama Mary Maxwell Gates adalah seorang anggota Dewan Direktur First Interstate Bank System. Jadi Bill Gates adalah anak dari keluarga yang cukup berada, bahkan ada rumor jika kakeknya adalah seorang jutawan, di mana saat Bill Gates lahir, ia secara hukum telah mendapat jatah warisan kekayaan kakeknya, $1 juta. Bill Gates adalah anak kedua dari 4 bersaudara, namun ia menyandang gelar Gates III karena memang generasi Gates yang ketiga. Yang pertama adalah kakeknya, yang kedua ayahnya, dan yang ketiga dirinya. Gelar Gates III bukanlah urutan lahirnya, namun garis keturunan ketiga dari keluarga Gates. Kejeniusan yang ada di dalam otak Bill Gates membuatnya semakin pintar dan jenius di bidang akademis. Saat orang tua Bill Gates mengetahui bahwa anak keduanya memiliki kemampuan akademik dan otak yang jenius, mereka memutuskan untuk memindahkan Bill Gates ke sekolah yang khusus untuk anak laki-laki di Seattle. Sekolah tersebut bernama Packeside School. Sekolah ini berlokasi di sebelah pantai barat, Amerika Serikat. Ia sudah merasa jatuh hati dengan dunia komputer saat ia masih berumur 11 tahun. Pada tahun 1973 ia lulus dari Lakeside School, kemudian kuliah di Harvard College pada musim gugur ke 1973. Di Harvard, dia bertemu dengan Steve Ballmer yang kelak akan menggantikannya sebagai CEO Microsoft. Kecintaannya pada bidang komputer membuat Bill Gates memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya di Harvard University. Setelah berhenti dari universitas tersebut, ia memilih untuk memajukan dunia komputer bersama dengan rekannya yaitu Paul Allen. Dia berhasil dalam memimpin perusahaan. Pengalamannya mencakup pengelolaan tim, pengambilan keputusan strategis, dan inovasi berkelanjutan. Prestasi tentang kepemimpinannya dapat mencakup pengembangan produk revolusioner seperti Windows, fokus pada inovasi, dan komitmen terhadap filantropi melalui Gates Foundation. Beberapa penghargaan yang diraih Bill Gates yaitu, pada tahun 1987 Gates secara resmi dinyatakan sebagai seorang miliarder tepatnya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-32. Pada tahun 2006, ia menempati peringkat ke-8 dalam daftar Heroes of Our Time. Menempati peringkat pertama dalam daftar top 50 cyber elite oleh Time pada tahun ke-1998. Peringkat kedua di Uspeda Elite 100 tahun ke-1999. Disebutkan oleh The Guardian dalam daftar top 100 influential people ini media tahun 2001. Pada tahun 1994 ia mendapat penghormatan sebagai Distinguished Fellow ke-20 di British Computer Society. Ia juga dijadikan sebagai anggota kehormatan Peking University pada tahun ke-2007 dan beberapa penghargaan lainnya. Bill Gates menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif merupakan gaya kepemimpinan yang memberikan kepercayaan penuh kepada pegawainya untuk aktif dalam menyampaikan masukan, saran, atau lainnya. Hal tersebut ia lakukan karena menurutnya dengan partisipatif dapat membuka jalan untuk pegawainya berperan secara aktif. Ketika pegawai mampu berperan secara aktif, tentu saja pegawai tersebut dapat memberikan masukan, sehingga masukan tersebut dijadikan sebagai bahan pengembangan suatu perusahaan.
Dengan adanya masukan dari pegawainya, membuat Bill Gates percaya bahwa perusahaan akan terus berkembang ketika mendapatkan masukan dari pegawai-pegawainya. Dengan gaya kepemimpinan partisipatif ini, membangun kreativitas dan ide bagi pegawainya. Karena dari ide atau kreativitas pegawai tersebutlah yang akan memberikan perubahan atau perkembangan untuk Microsoft. Ia sering mengandalkan data dan analisis untuk mengambil keputusannya, dan ia memiliki reputasi sebagai sosok yang fokus tujuan. Selama kepemimpinannya di Microsoft, ia sering terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk mengarahkan perusahaan ke arah pengembangan perangkat lunak. Dalam hal pengarahan, Bill Gates juga dikenal karena memotivasi timnya untuk mencapai prestasi tinggi dan membangun budaya kerja yang berfokus pada prestasi. Bill Gates juga menekankan mahasiswa untuk memiliki hasrat dalam menjelajahi ide baru dan mengembangkan gaya kepemimpinan yang berpusat pada inovasi dan kolaborasi. Menekankan pentingnya mendengarkan dan memahami perspektif orang lain, membangun tim yang kuat, dan memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk berkontribusi secara kreatif. Ia juga menyoroti nilai belajar dari kegagalan, menggali pelajaran dari setiap pengalaman untuk terus berkembang. Dengan Bill Gates menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif dapat membuat anggota menyadari peran mereka sebagai bagian dari tim. Anggota pun akan merasa bahwa mereka memiliki pengaruh di dalamnya. Oke guys, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan ya.